Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Aleichem Bishem Hamashiach. Ketemu dengan Romo Yaris lagi di Suara Padan Gurun dalam Menata Kalbu. Tema pada saat ini adalah bagaimana mengungkapkan kasih. Saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka manusia itu mempunyai kemampuan untuk merefleksikan hubungan Allah dalam dirinya sendiri di dalam kehidupan kita manusia. Sebagaimana di dalam Allah yang bersifat Tritunggal itu saling dia mendiami, saling tempat menempati dari kekal sampai kekal dalam dirinya sendiri. Maka manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah pun juga seperti itu. Saling melengkapi, saling bertukar sapa, saling tinggal meninggali, bahkan saling dapat melihat wajah orang lain seperti wajahnya sendiri. Dari sini kita dapat melihat bahwa manusia itu adalah makhluk yang berbagi. Manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu adalah makhluk yang mempunyai kemampuan untuk mencapai apa yang dikatakan seperti Allah, atau mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Makanya kesempurnaan manusia itu bukan karena manusia itu mempunyai harta benda yang banyak, gedung yang banyak, mobil yang banyak, uang yang berkelimpahan. Tidak seperti itu. Kesempurnaan manusia itu adalah seperti halnya yang dikatakan oleh Jana Suci Agustinus adalah jikalau dapat mengasihi orang lain. Mengapa demikian? Karena di sanalah letak daripada kelengkapan dan keutuhan manusia. Bahkan para bapak gereja menekankan bahwa jikalau kita hanya hidup sendiri, maka kita tidak dapat dikatakan sebagai lengkap manusia. Hanya sebagian. Lah kita ini dapat dikatakan sebagai lengkap manusia atau manusia yang lengkap jikalau kita dapat memandang wajah orang lain itu seperti wajah kita sendiri. Dari sini maka kita dapat mengerti bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk yang selalu bergerak dari dalam dirinya sendiri menuju dirinya sendiri, yaitu manusia-manusia yang lain. Dan inilah yang dikatakan ekstasi, sebagaimana Allah dalam sifatnya sendiri selalu ekstasi dalam dirinya sendiri. Atas dasar inilah Jana Suci Agustinus itu mengatakan dalam khotbahnya demikian. Apakah kesempurnaan dari kasih? Kasihanilah musuhmu sedemikian rupa sehingga engkau sampai berkeinginan untuk membuat mereka saudaramu. Betapa mulianya khotbah yang disampaikan oleh Agustinus ini. Khotbah ini adalah terinspirasi dari hubungan Allah dalam dirinya sendiri, yang selalu mengasihi, yang selalu merangkul, yang selalu tinggal meninggali di dalam keharmonisan. Nah, dasar inilah yang menjadikan Agustinus dalam khotbahnya mengungkapkan bahwa jadikanlah musuhmu itu seperti dirimu sendiri. Landasannya adalah kasih. Nah, kalau kita mengasihi atau melihat wajah orang lain seperti wajah kita sendiri, maka tidak terbesit di dalam otak kita, tidak terbesit di dalam kalbu kita untuk menyakiti, untuk menjahati, untuk mengkhianati, untuk membuli, untuk mendendam. Dan maksud
maksud jahat lainnya terhadap saudara kita. Karena dengan melakukan sesuatu seperti itu, sama artinya kita sedang melakukan untuk diri kita sendiri, menjati diri kita sendiri. Karena apa? Manusia itu satu esensi di dalam kemanusiaan. Nah, atas dasar inilah tidaklah heran kalau kita disuruh untuk selalu mengasihi dan menganggap musuh kita saudara kita. Sebab demikian pula dia mencintai yang tergantung di kayu salib berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Bahkan ketika sang pengasih itu disalib oleh orang-orang yang membenci karena tidak mengerti akan Allah sang Sabda yang menjelma, dia mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Rasa ampunan dan rasa kasih itu menutupi dendam kesalahan orang lain yang diterpahkan kepada kita. Juga Jana Suci Ibrahim dari Syria itu menegaskan demikian. Berbahagialah orang yang memiliki cinta kasih untuk Tuhan. Karena dengan memiliki cinta kasih untuk Allah itu, maka batinnya, maka pikirannya, maka tindakannya itu akan terimplementasi atau terinspirasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merefleksikan apa yang ada di dalam diri Allah. Yang mengasihi, tidak ada dendam, tidak ada kejahatan, tidak ada benci, tidak ada iri hati, yang ada adalah kasih yang merangkul semua orang. Ya? Karena ia menyandang Allah di dalam dirinya. Jadi dengan mengasihi Allah itu akan menyandang Allah di dalam dirinya. Kenapa? Karena Allah melalui rohnya itu menuntun, membimbing, dan mengarahkan kita berjalan di dalam jalan-jalan ilahi. Nah, kalau kita ini berjalan dalam jalan-jalan ilahi, tentu saja apa yang kita lakukan suci, murni, sempurna karena merefleksikan apa yang ada di dalam diri Allah. Seorang yang memiliki cinta kasih kepada berada bersama dengan Allah, ya kan? Jadi kalau kita mengasihi itu Allah ada bersama dengan kita, ya, di atas segala sesuatu. Ya? Siapapun yang memiliki kasih dalam dirinya tidak akan takut dengan kesengsaraan, dengan penderitaan, dengan siksaan, dengan dibully, bahkan nyawanya pun akan diberikan. Karena apa? Kematian bukan sebagai momok di dalam diri orang yang mengasihi Allah. Tetapi yang sangat ditakutkan bagi orang yang mengasihi Allah itu, saudara, adalah berbuat dosa, berbohong, berdusta, membunuh, dan menjahati orang lain. Itu yang ditakuti. Karena apa? Karena dengan berbuat sesuatu yang melenceng dan bertentangan dari Allah itu, bak kita sedang menggali kubur kita sendiri dan hidup menderita nanti terpisah, terputus, dan terisolasi dari kasih Allah. Ya? Maka dikatakan demikian. Dia tidak pernah marah pada siapapun. Karena apa? Allah di dalam rohnya itu ada di dalam dirinya. Juga tidak meninggikan dirinya di atas siapapun. Tidak sombong juga. Dia tidak memfitnah siapapun. Juga tidak mendengarkan pemfitnah tersebut. Budak artinya. Karena apa? Itu is not need in our life. We need the goodness of God dwell in our life. Ya? Dia tidak bersaing dengan siapapun. Tidak cemburu,
tidak bersukacita pada kegagalan orang lain, tidak mencemooh orang yang jatuh, tetapi bersimpati dengan dia dan membantunya. Jadi orang yang mengasihi Allah itu tidak senang melihat orang sedih, bahkan tidak pernah mensyukuri kapok kamu seperti tidak, tetapi justru membantu supaya tidak berada di dalam ambisi, kejahatan, fitnah yang ada di dalam dirinya. Ya, terus dia tidak meremehkan saudaranya yang terjatuh ke dalam kebutuhan. Sebaliknya membantu dia dan siap untuk mati baginya. Siapapun memiliki kasih memenuhi kehendak Allah. Jadi kalau demikian, orang yang mempunyai kasih di dalam dirinya itu, saudara, menginginkan orang itu baik dan tidak senang melihat orang menderita. Karena apa? Karena sifat yang berekstasi di dalam diri manusia itulah keluar dari dalam dirinya sendiri menuju dirinya sendiri, yaitu orang lain. Karena melihat wajah orang lain itu seperti wajahnya sendiri. Sehingga dengan demikian, yang ada di dalam hidupnya, yang ada di dalam kalbunya, yang ada dalam pikirannya adalah untuk kebajikan orang lain. Supaya sebagaimana Allah itu berkenan di dalam hidup kita, orang lain pun juga berkenan di hadapan Allah. Itulah doa Paulus, itulah doa Tuhan, supaya semua kembali kepada kondisi normal sebelum manusia jatuh dosa, yaitu suci, tak bercacat di hadapan Allah. Karena itulah teruslah kita maju di dalam kasih yang kita miliki. Bagaimana kita ungkapkan pada orang lain supaya Allah dilihat oleh orang lain yang hidup dalam kegelapan melalui kehidupan kita yang penuh kasih. Demikian paparan yang dapat Romo berikan pada saat ini, saudara. Kiranya ini membuat atau mengajar kita untuk senantiasa mengasihi siapapun, bahkan musuh kita pun, supaya menjadi saudara yang kita kasih. Nun, Tuhan memberkati kita semua. Amin.